Lebih tepatnya tuh kayak mental breakdance. Nggak mental breakdown lagi. Mana suara kamu? Hai. Aku dari Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, angkatan 53. NAGH THP 54, FPK. FAPET, angkatan 53. Ilmu Keluarga dan Konsumen. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Komunikasi Pengembangan Masyarakat. SKPM. SKPM. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Satu, karena kurang pengalaman tuh. Karena mungkin kurang pengalaman. Susah dapat kerja soalnya pengalamannya dikit. Minim pengalaman. Ada pilih-pilih juga, terus kurang persiapan, terus juga kadang kurang pede gitu. Kedua, Insecure. Minder. Banyak fresh graduate itu yang insecure, yang akhirnya jadi tersungkur. Contohnya nih, banyak kan kayak, ih gue gak mau buka IG dulu sekarang gitu. Waktu mahasiswa nih sering buka IG karena publish organisasi segala macam. Terus pas udah sidang, terus belum dapat kerja, gue gak mau buka IG gitu. Nah, terus habis gitu nggak ada koneksi. Kurang nyari relasi ya waktu saat kuliah. terus ketiga, Kemampuannya yang kurang, mungkin pas kuliahnya belajarnya sendiri nggak serius, terus dia juga di kampusnya juga mungkin kurang aktif, jadi kurang pasti public speakingnya juga kurang lancar gitu, jadi kurang bisa berkomunikasi. Kadang itu fresh graduate itu tuh minim skill gitu. Karena di kampus itu ya jarang memanfaatkan, nggak semua orang gitu memanfaatkan kesempatan di kampus. Biasanya CV-nya itu kurang menarik sih, jadinya banyak hal yang perlu dipertimbangin sama HRD kayak gitu. Minder misalnya kita melihat teman kita yang udah kerja, terus kita malah bukannya lebih membuka diri tentang apa yang ada pada diri kita. Jadi kita lebih kayak, dia kayak gitu, jadi dia lebih menutup diri. Lebih tepatnya tuh kayak mental breakdance. Nggak mental breakdown lagi, mental breakdance, karena mentalnya tuh udah begini, nggak nentu lagi. Padahal di Instagram itu kan banyak informasi ya. Nah, tapi di sisi lain, mereka akhirnya jadi kayak males bersosmed, pokoknya males melihat orang lain yang mengklaim akhirnya dia itu, kemampuan gue kok jelek ya, gue nggak bisa nih kayak orang lain gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya dia tersungkur lah di kamar, diam nonton drakor, nonton TikTok, dan tidak melakukan persiapan yang lebih untuk kerja gitu. Sebenarnya untuk susah dapat pekerjaan itu sebenarnya nggak semuanya susah, tapi itu bisa dibantu dengan usaha, kayak harus punya pengalaman juga. Jadi jangan sampai fresh graduate tapi belum ada bekal apa-apa untuk kedepannya. Kayak bisa dimulai dari sekarang, kayak lagi magang atau cari organisasi kayak gitu sih. Banyak kan sebenarnya, ada tuh yang katanya 10 soft skill yang perlu dikuasai. Attitude itu penting banget menurut aku. Yang pertama tuh yang pasti harus tuh soft skills, kayak misalnya team building skills, terus dedication, terus juga loyalitas ya, karena alumni IPB itu gitu. Kita tahu sendiri ya skill kita itu apa gitu, kemampuan dari diri kita itu apa. Nah, dari situ kita bisa ngembangin tuh, kayak misalnya saya punya skill good communication gitu, makanya saya kembangin itu terus menerus untuk itu menjadi suatu pro skillnya saya gitu. Tahu diri, peka, dan mau belajar sih lebih tepatnya, karena semampu apapun kita kan kita nggak tahu di tempat kerja kita nantinya kita ditempatin sesuai dengan passion atau jurusan kita. Jadi harus banyak belajar juga dan harus banyak mengetahui apa yang hal-hal yang baru kayak gitu. Percaya diri sih sebenarnya. Public speaking. speaking sih. Iya, public speaking itu perlu. Terus juga communication skills ya, terutama in English, karena hampir semua kerjaan kan sekarang itu dalam bahasa Inggris gitu. Leadership, terus juga kemampuan negosiasi dan lain sebagainya. Skill ngomong ya, public speaking, udah skill ngomong itu skill karena sekarang zamannya digital semua ya, jadi kayak butuh yang edit atau ahli foto, video kayak gitu sih kayaknya, karena hampir semua bidang pekerjaan tuh pasti butuh yang ahli-ahli kayak gitu sih. Gua kerucutkan jadi 2 ya yang paling penting itu.
Yang pertama problem solving, mengatasi masalah. Pasti dong setiap hidup itu kita emang perlu mengatasi masalah, apalagi ketika kita berbisnis, baik itu berkarir, terus di LSM pun gitu ya. Itu perlu banget di dunia karir. Jadi fresh graduate kalau mau ke perusahaan apapun, dia harus tahu nih, gue bisa menyelesaikan masalah apa di perusahaan itu gitu. Leadership, communication, kayak gitu. Terus building relationship, public speaking, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh kayak graphic designer juga, jadinya itu bakal bermanfaat buat nantinya. Karena setiap orang juga nggak harus pintar dengan kompetensinya kan, juga harus punya manner yang baik gitu. Manajemen, oke, manajemen waktu. Ya kalau hard skill mah bisa disesuaikan sama job aplikan yang mau diaplikasin ya. Terus yang kedua komunikasi. Komunikasi penting banget karena pastinya kita kalau bekerja, baik itu pebisnis yang dia kerjanya sendiri pun dia harus komunikasi untuk mengetahui kliennya dia tuh sukanya apa gitu atau pelanggan dia gitu. Termasuk juga bisa komunikasi dengan doi ya untuk orang-orang yang perlu manajemen waktu kan kalau kerja gitu. Karena aku dari komunikasi kan, insya Allah kalau yang communication oke lah ya gitu. Gimana teman-teman yang pernah berkomunikasi dengan saya? Gitu? Gak tahu ya. Udah. Mungkin 70%. Wah, sombong banget. Sebenarnya masih on progress untuk terus mengasah sih. Mungkin lagi mencoba mengasah lebih baik lagi buat public speaking dan manner tentunya harus tetap biasa di kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya, sudah. Buktinya sebelum jam 13.18 udah sampai kan. Terus kalau yang problem solving masih harus dilatih gitu. Sering-sering latihan sih, kemarin juga ikut pelatihan-pelatihan kayak design thinking dan lain sebagainya gitu. Biar lebih terasa gitu. Tapi insya Allah ada lah ya, sudah memiliki. Karena kebetulan waktu kuliah memanfaatkan beberapa kesempatan, kayak jadi duta IPB, jadi Emina Gang Ambassador, gitulah, ikut-ikut MC, pokoknya gitu. Jadi insya Allah ada. Insya Allah. Sudah membekali diri lah ya? Iya, sudah membekali diri. Terlebih ke Excel sama PowerPoint ya. Jadi emang kalau itu sih aku ngerasa banget perlu banget karena freelance selama ini juga kebanyakan tuh lebih ke copywriting, terus juga yang berkaitan sama media-media. Sebenarnya aku banyak belajar dari teman-teman karena udah banyak lulus juga sama pengalaman teman-teman yang udah ada kerja, yang udah ditolak kerja, jadi emang lagi persiapan diri aja kayak gitu. Tapi bisa dibilang 70% udah beberapa udah sih kayak gitu. Mungkin beberapa sudah. Jadi yang ketika aku sebut itu belum ya skill yang belum aku punya. Kalau public speaking mungkin karena aku jurusan komunikasi pembangunan masyarakat, jadi kayak emang udah harus bisa gitu ya. Terus, nah tapi kalau untuk skill edit itu tuh kayak masih tahap bawah banget gitu karena kayak cuman tuntutan karena mungkin ada Canva ya sekarang, jadi itu terbantu. Tapi kalau untuk sisa-sisa yang lebih pro ya belum bisa aku. Mana suara kamu? Terakhir nih Kak. Oke. Memang berapa sih range ekspektasi gaji yang pengen Kakak inginin gitu? Oh, kalau aku Range-nya aja.